Oke, ini belum ada berarti belum ada yang ngerjakan ya. Oke, kita sama-sama coba ya. Jadi pertanyaannya adalah banyaknya bilangan bulat ya. Jadi banyaknya bilangan bulat n sehingga ini merupakan bilangan bulat juga. Nah, jadi banyaknya bilangan bulat n ya sehingga ini merupakan bilangan bulat. Jadi ini merupakan bilangan bulat. Jadi kita bisa sebut jadi jawabnya adalah kita misalkan ya, M sama dengan 10n kuadrat dikurangi 55 per 2n pangkat 3 plus 3, di mana M adalah elemen bilangan bulat ya. Oke, nah jadi kalau sudah seperti ini sudah menjadi persamaan Diopantin ya, di mana diharapkan M itu adalah bilangan bulat dan N itu adalah bilangan bulat juga. Jadi ini adalah persamaan Diopantin dalam bentuk kuadrat ya. Oke, nah cara menyelesaikan ini ya mungkin ada banyak cara ya, tapi salah satunya kita bisa menggunakan reduksi ya. Jadi bisa menggunakan metode reduksi ya. Oke, nah caranya gimana? Nah, metode reduksi itu kan menyederhanakan bentuk ini ya. Secara konsep kan dia menyederhanakan bentuk pecahan ini menjadi lebih sederhana. Ya. Jadi kita bisa bagi dulu ya. Kita bisa bagi di sini ya. 10n kuadrat dikurangi 55 ya. Dibagi 2n pangkat 3 ditambah 3. Oke. Ini 2. Oh, ini pangkat 3 ya. Pangkat 2 ya, sorry ya. Ini soalnya pangkat 2 ya. Ini pangkat 2 soalnya. Ini pangkat 2. Oke. Sehingga di sini Oke, ulangi. Oke. Nah, ini pembagian polinomial ya. Dan masih ingat ya. 2n kuadrat dikali berapa supaya hasilnya 10n kuadrat? 5. 5 ya. Oke, sehingga ini hasilnya 10n kuadrat. 5 kali 3 ini hasilnya adalah plus 15. Berarti ini biar tereduksi, berarti ini dikurangi ya. Berarti ini min 55 dikurangi 15 sama dengan min 20. Nah, kok min 20? Min berapa? 70 ya? Min 70. Oke, min 70. Nah, udah selesai ya. Jadi ini itu adalah sisanya. Kan biasa ya. Ini adalah hasil bagi ya. Oke. Sehingga di sini kita bisa buat ini hasil baginya adalah 5 dikurangi 70 per 2n kuadrat plus 3. Nah, oke, kenapa kok bisa seperti ini? Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan manipulasi ya. Jadi diuji ya. Benar nggak ini? Itu bisa dilakukan uji. Cara nguji gimana? Nah, kita tinggal ujinya di sini ya. Bawah saya uji ya. Jadi 5 dikali 2n kuadrat plus 3 kan gitu ya per 2n 2n kuadrat plus 3. Ya, dikurangi 70 per 2n kuadrat plus 3 ya. Oke, nah di sini ketemu hasilnya berapa?
10 N kuadrat plus 15 min 70 ya. Per 2N kuadrat plus 3. Sehingga di sini hasilnya adalah 10 5 N kuadrat kurang min. 7. Oke, sorry ya. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti di sini adalah 10 N kuadrat dikurangi 55 ya. Per 2N kuadrat plus 3. Nah, ini udah sama ya. Oke, sama ini ya dengan ini. Nah, ini bentuk sederhananya. Nah. Oke, berarti ini sudah bilangan bulat ya. Ini sudah bilangan bulat. Kita tinggal membuat ini ya menjadi bilangan bulat juga ya. Oke. Oke, jadi logikanya kan gimana caranya membuat bilangan, solusinya adalah bilangan bulat ya. Nah, agar ini menjadi bilangan bulat, agar 70 per 2N kuadrat ini tambah 3 menjadi bilangan bulat, berarti yang kita perhatikan adalah yang ini ya. Berarti 2N kuadrat plus 3 itu harus habis membagi supaya 5. Oke, 5 ya, termasuk salah satunya ya. Jadi pertanyaannya adalah agar 70 per 2N kuadrat plus 3 ini bilangan bulat, maka 2N kuadrat plus 3 ini haruslah merupakan N kuadrat plus 3 ini haruslah merupakan faktor dari 70. dari 70. Kalau 2N kuadrat plus 3 faktor dari 70 pasti ini akan menjadi bilangan bulat. Nah, sekarang kita tinggal fokus faktor dari 70 itu apa saja. 1. Oke, faktor dari 70 itu 1, terus berapa lagi? 2. 2. Oke, kita list saja di sini ya. Faktor dari 70 itu adalah 1, 2, terus 5. 5. 5, 7. 7. 7, 10. 10 ya. 35. Sebelum itu temennya 5, 14. 14, 35 dan terakhir 70. 70. Ini baru yang positif ya. Karena diminta adalah bilangan bulat, berarti yang negatif juga faktornya. Yaitu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 5, negatif 7, negatif 10, negatif 14, negatif 35, dan negatif 70. Nah, 70. oke, inilah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, mana sekarang yang menghasilkan bilangan bulat kan gitu ya. Kan yang diminta itu N harus bilangan bulat. Nah, berarti sekarang jika 2N kuadrat plus 3 sama dengan 1, apakah N-nya itu bilangan bulat kan gitu ya. Berarti di sini 2N kuadrat sama dengan berapa? Halo? Min 2. Min 2 ya? Min 2, Oke. Pak. Min 1 2 kurang 3. sehingga, oke, sehingga N kuadratnya sama dengan Min 1.
min 1 ya. Oke. Apakah n-nya bisa menghasilkan bilangan bulat? Tidak bisa ya. Akar Tidak negatif bisa, Pak. 1 itu bilangan apa? Akar negatif 1 adalah bilangan kompleks ya. Bukan bilangan bulat. Ini nggak bisa menghasilkan bilangan bulat. Nah, oke. Kita coba lagi yang lain pelan-pelan aja. Ini baru satu tereliminasi ya. Ini nggak tereliminasi ini. Oke. Kita coba lagi ya. Oke. Kalau misalnya 2n kuadrat plus 3 sama dengan 2, berarti 2n kuadrat sama dengan Min 1. min 1. Berarti n kuadrat sama dengan negatif setengah. Bisa nggak menghasilkan bilangan bulat n ya? Tidak, Pak. Tidak bisa, Pak. Oke, berarti 2 juga tereliminasi. Nah, sekarang kalau kita mau menggunakan intelligent Gaussian test, berarti kita harus bisa memilih yang tepat di antara banyaknya pilihan ini. Kira-kira mana yang tepat untuk kita pilih? Supaya n-nya itu 5, oke. Supaya n-nya itu bilangan bulat ya. Iya, Pak. Di sini 5, di sini oh sorry. Nggak balik. Di sana. Ya. Di sini 3 sama dengan 5. Oke, sehingga di sini 2n kuadrat itu sama dengan 2. 2. Berarti n kuadratnya sama dengan 1. 1 ya. 1. Sehingga n-nya sama dengan 1. 1 aja. Iya, 1 aja. 1 kali 1, 1. Oke, selain 1 apa? Kalau bentuknya seperti ini, berarti n itu adalah plus minus 1 ya. Jadi artinya n itu bisa sama dengan 1, n itu juga bisa sama dengan negatif 1. N. Oke, jadi ini mendapat 2n ya. Jadi dapat n sama dengan 1 dan n sama dengan negatif 1. Oke, berarti yang 5 ini oke ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, mana kira-kira yang lain lagi yang bisa menghasilkan n yang positif? N yang bilangan bulat. 35, Pak. 35 ya. 7 bukan ya? Oke, langsung aja ke 35 ya. Kata 35 ya, hati-hati ya. Coba kita 2n kuadrat plus 3 sama dengan 35 ya. Berarti 2n kuadrat sama dengan 32. 32. Berarti n kuadrat sama dengan 16. 16 ya. Berarti n sama dengan plus minus 4. Oke, good juga. Ada lagi selain 35? Selain 35 ada lagi? Mungkin nggak kita pilih yang negatif-negatif ini? Mungkin nggak? Ini sedikit berpikir ya. Mungkin nggak yang kita pilih yang negatif ini? Kan nggak mungkin ya. Coba kita. Jadi kalau 3-nya aja pindah ke sini jadi min. Min ketemu min lagi kan tambah. Minnya tambah besar ya. Sehingga di sininya min sudah nggak bisa. Oke, jadi
Stop ya, ada lagi kemungkinan yang lain? Itu aja, Pak. Itu aja ya. Berarti ada dua kemungkinan ya. Jadi ini saja ya. N-nya dan ini ya. Oke, sehingga kita bisa ambil di sini ya. Jadi N-nya itu sudah ada 1 dan min 1. Ya, N-nya adalah 4 dan min 4 ya. Jadi nggak ada yang lain lagi ya. Oke, berarti di sini M sama dengan, kalau N-nya 1, berarti 5 min 70 per 2N pangkat 2 tambah 3. Oke, 2N pangkat 3 ini yang bisa kan sama dengan 5 ini tadi ya. Ya. 5 sama dengan berarti berapa ini? 5 min 70 bagi 5 berapa? 14 ya. Iya, Pak. 14. Sehingga 5 kurang 14 berapa? Min Jadi 5 dikurang 14 sama dengan min 9 ya. Sehingga dari sini menghasilkan M-nya adalah min 9 ya. Terus N-nya adalah 1 ya. Jadi di sini banyaknya yang ditanyakan banyaknya ya. Berarti di sini 1, M, N ya. Min 9,1 dan min 9, min 1 ya. Oke, kemudian lagi 1, 5 min 70 per yang ini ya. 35. Ya. 35 ya. Sama dengan 5 min 2 ya. 3 ya. Sehingga sama dengan 3,4 dan 3, min 4 ya. Oke, jadi ada 4 kemungkinan ya yang bisa terjadi. Nggak ada lagi ya. 14, 7 nggak mungkin ya. 7 Kalau 7 bisa ya. Pak? 7, 4 bagi 2 nggak bisa ya. 10 nggak bisa juga. 14 nggak bisa juga. Oke, ini saja kemungkinan ya. Oke, jadi ada 4 kemungkinan ya. Banyaknya bilangan bulat N sehingga ini merupakan bulat adalah jawabannya 4 ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan.